Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you? I hope that all of you are good today. So today we are going to learn about science on still chapter 1 part C, that is about what kinds of living things are there. Jadi kita akan melanjutkan ya pelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang animals and plants. So today we are going to learn about fungi and bacteria. Let's start our lesson by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. As you can see on the screen or on your book, we have a fungi here. Jadi fungi itu adalah jamur, ya. Cara bacanya itu bisa fungi, bisa juga fungi, bisa juga fungi. Itu terserah kamu mau pakai yang mana. Boleh fungi, boleh fungi, boleh juga fungi. Kalau sir pakai yang fungi karena sir sudah terbiasa menggunakan yang fungi. As you can see, we have fungi here. Ya, tulisannya fungi, tapi dibacanya fungi. This is jamur. Okay. Fungi. Different kinds of fungi include mushrooms, mold, and yeast. Jadi ada beberapa jenis dari fungi. Yang pertama yaitu ada mushrooms, jamur. Ya, kalau mushrooms itu yang di rotting log atau yang ada di kayu yang sudah membusuk. Nah, itu disebut dengan mushrooms. Kalau mold itu jamur juga, tapi dia berada di kacang-kacangan. Nah, kalau di sini diambil roti. Roti itu kan terbuat dari kacang-kacangan juga ya. Nah, makanya dia bisa tumbuh di roti. Ya, mold berarti tumbuhnya itu di kacang-kacangan, bisa juga di roti. Kalau yeast itu jamur juga, tapi biasanya orang tuamu atau orang-orang menyebutnya sebagai ragi. Okay, let's start with mushrooms. As you can see on the screen, this is mushrooms. Ada di gambarnya ya, mushrooms. Itu adalah jamur yang hidup, yang tumbuh di on a rotting log. Mushrooms growing on a rotting log. Jadi jamur ini tumbuh di batang kayu yang sudah membusuk. Ini disebut dengan mushrooms. Kalau mold, as you can see on the picture, growing on a bread. Jadi mold ini tumbuh di roti. Nih ya, yang ada di roti-rotimu itu ada jamur, itu namanya mold. Oke, very good. Kalau yeast itu ragi. Biasanya itu digunakan untuk membantu proses dari fermentasi dari sebuah makanan. And now look at on the sentences. Fungi may look like plants, but they do not have leaves, stems, or roots. Fungi itu kelihatan seperti tumbuhan, tapi dia bukan tumbuhan ya. Cuma kelihatan saja seperti tumbuhan. Tapi mereka tidak memiliki leaves, stems, or roots. Kalau tumbuhan kan punya leaves, punya stems, dan juga roots. Kalau fungi tidak memiliki ketiga itu. Most fungi cannot move from place to place by themselves. Jadi kebanyakan fungi itu tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Fungi cannot make their own food. They take in food from living things such as trees or dead things such as rotting logs. Jadi fungi ini tidak bisa membuat makanan sendiri, ya, sama seperti kita. Kita juga tidak bisa membuat makanan sendiri, fungi pun juga begitu. Terus fungi ini mendapatkan makanannya dari mana? Dari mereka itu mengambil makanan dari makhluk hidup. For example, trees. Contohnya adalah pohon ataupun makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya adalah rotting logs atau batang kayu yang sudah membusuk. Jadi dia hidup tuh di pohon. Terus dari pohon nanti dia ambillah nutrisi-nutrisi yang ada di pohon, diambil oleh fungi. Dijadikan makanan oleh fungi.
Next, some kinds of fungi such as yeast are tiny. They cannot be seen by the naked eye. We need a microscope to see them. Jadi kebanyakan dari fungi seperti yeast, ragi, kecil ukurannya, sangat kecil. Mereka tidak bisa dilihat dengan mata kita ini. Kita memerlukan mikroskop untuk melihat ragi tadi atau yeast. Jadi yeast itu sangat kecil. Nah, kalau mushrooms masih bisa kita lihat dan masih bisa kita pegang. Begitu juga dengan mold. Begitu juga dengan mold. Mold tadi masih bisa kita lihat. Sedangkan yeast itu sangat kecil. Tidak bisa dilihat dengan mata kita, melainkan harus melihat dengan mikroskop. Open the next page on page 23. Before we move to bacteria, this is the video about mold on a bread. Jadi ini adalah video tentang mold, ya, jamur mold tadi di roti. Apakah kamu boleh memakan roti yang sudah membusuk atau bagian busuknya kamu buang, bagian yang tidak busuknya kamu makan? Apakah itu boleh atau tidak? So let's watch the video. You're all ready to make the sandwich of your dreams. Turkey, tomato, and Swiss on a bed of romaine lettuce, sandwiched between 2 slices of sourdough. Classic. But oh no! What's this? Mold? But look, good news. The mold's only on part of the bread. So I could just cut that away and it'd be fine, right? There's no such thing as a clean part of moldy bread. That's because mold is a fungus, like mushrooms. The caps on the surface are easy enough to spot, but there's a vast network of subterranean roots called hyphae that you can't see. So let's take another look at that bread of yours. Ugh, disgusting. Well, maybe you can just grab another piece from the same loaf. Well, that's not such a good idea either, because by the time the mold sprouts its fuzzy head, what you're really seeing is the reproductive part of the mold called sporangiums. Each sporangium releases tens of thousands of spores, so even though you can't see it, that entire loaf could be teeming with fungus. But it seems like such a waste to just throw it like bacteria, where a little heat will eliminate the threat, because high temperatures won't break down the mycotoxins. Okay, now that is all about the video. We move to page 23 about bacteria. Bacteria are tiny living things. We need a microscope to see them. Jadi bacteria itu adalah makhluk yang sangat kecil, makhluk hidup tapi sangat kecil. Kita perlu mikroskop tuh untuk melihat si bacteria ini. Bacteria can be found in the air, on land, and in water. They can even be found on and inside animals and plants. Jadi bacteria ini bisa ditemukan di udara. Jadi di sekitarmu itu ada bacteria. Ataupun di tanah, ya. Di tanah juga bisa, atau juga di air. Di air pun juga ada bacteria. Mereka bahkan bisa ditemukan di dalam ataupun di bagian luar dari hewan dan juga tumbuhan. Bacteria can be long and thin, round or shaped like coils. Jadi bacteria itu bisa panjang dan tipis. Bacteria itu bisa jadi dia panjang dan tipis. Ada juga yang berbentuk bulat atau bentuknya juga ada yang seperti coil atau gulungan, seperti bergulung-gulung, ya. Bagaimana yang long and thin, round or shaped like coils itu bentuknya gimana sih? Ini. As you can see on the picture, this is the round bacteria on human skin. Jadi ada bakteria yang bentuknya bulat di kulit manusia tuh. Terus ada juga yang coil shaped bacteria in a cow's stomach. Jadi ada coil shaped, ya, bakteria yang berbentuk
gulung-gulung yang berbentuk seperti bergulung itu di perutnya sapi. Terus ada juga yang long and thin bacteria in water. Ada juga yang panjang dan tipis yang hidup di dalam air. Nah, ini gambaran dari jenis-jenis bakteria. Some bacteria can move from place to place by themselves. Kebanyakan bakteria itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Some bacteria can make their own food. Some bacteria take in food from where they live. Ada beberapa bakteria yang bisa membuat makanan sendiri. Tapi ada juga yang bakteria atau bakterinya mengambil makanan dari tempat di mana mereka tinggal. Jadi kalau dia tinggal di dalam perut sapi tadi, berarti dia mendapatkan makanan dari dalam perut sapi itu. Some bacteria are harmful and can make us sick. However, many bacteria are harmless, some are even useful. Jadi ada beberapa bakteria yang berbahaya dan bisa membuat kita sakit. Walaupun begitu, banyak juga bakteria yang tidak berbahaya. Bahkan beberapanya bisa sangat berguna untuk kita sebagai manusia. Now open the next page, open page 24. These are the different of living things. Ini adalah perbedaan dari setiap makhluk hidup ya. For example, animals, they have parts such as heads, arms, wings, fins, legs, and tails. Plant hanya memiliki leaves, stems, and roots. Kalau fungi tidak memiliki leaves, stems, or roots. Bacteria bentuknya tiny, can be long and thin, round, or shaped like coils. Now you can answer the exercise on chapter 1, page 24. Number 1 until number 2. Number 1, classify these living things in the charts on page 25. Jadi kamu kelompokkan dulu, ya, kelompokkan makhluk hidup di bawah ini sesuai dengan chart yang ada di halaman 25. Jadi masukkan, for example, rabbit. Rabbit itu masuk ke plants, atau fungi, atau bacteria, atau animals. Kamu tulis di bawahnya, di bawah sini. Ya, dia masuk ke mana? Rose plant, rain tree, dan juga mushroom juga begitu. Masuk ke kelompok apa ya? Animal, plants, fungi, atau bacteria. Next, 25. Yang part A, living things can move from place to place. Kira-kira yang bisa pindah dari satu tempat ke tempat lainnya siapa? Apakah rabbit, ataukah rose plant, ataukah mushroom? Terus kalau yang tidak bisa apa? Tulis di sini ya. Yang B, living things can make food dengan cannot make food. Yang bisa buat makanan dan yang tidak bisa buat makanan apa? Dari keempat living things tadi. Number 2, which group does each living thing belong to? Nah, kalau ini masukkan nih grup dari setiap living thing atau makhluk hidup di bawah ini masuk ke grup apa? For example, yang A. Ini ada A, ini gambarnya long and thin. Bentuknya itu panjang dan juga tipis. Kira-kira dia masuk ke mana tadi? Masuk ke bacteria, atau fungi, atau plant, atau animal. Kamu tulis di bawah sini. Begitu juga yang B, C, D, E, and F. Okay, very good. If you have done answer all the questions, don't forget to take a picture of your answer and send it to me via WhatsApp. And thanks for the parents who helped the children to study and learn about this lesson. Jangan lupa fotokan jawabanmu dan kirim fotonya ke Mr. Adit. Dan terima kasih kepada orang tua yang sudah membantu anaknya dalam pelajaran hari ini. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mr. Adit akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next week. Bye bye.